Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safihu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Shadaqallahul azim. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa, Permata Bintaro yang saya hormati, apa kabar semuanya? Bapak Ibu sehat? Semoga sholat subuh kita diterima Allah SWT. Doa-doa kita yang kita panjatkan Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, baik yang offline maupun online dari rumah, syukur puji tentunya kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Hari ini tanggal 11 Safar ya, 11 Safar 1443 Hijriah, bertepatan dengan 19 ya atau 18 ya, tanggal 18 September ya 2021 milad. Mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa taala jaga dan lindungi kita dari segala mara bahaya dan segala macam penyakit yang ini juga masih suasana pandemik ya. Ya walaupun sudah mau 2 tahun atau 1 tahun lebih ini, mau 2 tahun. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Tetap kita ikhtiar secara langit, ikhtiar samawat, wa ikhtiar al-ard, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ya, berbanyak doa, taqarrub kepada Allah Ta'ala, baca Al-Quran, zikir pagi petang, juga ikhtiar bumi, ikhtiar secara bumi maksudnya jaga selalu nazofah, kebersihan. Karenanya jauh-jauh hari dulu ya Rasulullah SAW banyak memberikan kepada kita pada umat ini pencerahan tentang kebersihan.
Ya, semula semua penyakit bermula dari kotor. Ya, mikroba virus itu hanya ada di tempat-tempat yang kotor. Karenanya Bapak Ibu jamaah sekalian, ya dalam Islam itu ada toharoh, ya hissiyah dan toharoh ma'nawiyah. Toharoh secara yang bisa diindra, ya kotoran, dan toharoh secara ma'nawiyah, ya non fisik. Itu pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tazkiyatun nafs. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kelak kita dipertemukan di barisan Rasulullah SAW, bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sesuai dengan kajian pagi hari ini adalah membedah sejarah, ya kronologis berdirinya Masjid Dirar. Ini penting. Ini menjadi ganjal, menjadi duri dalam perjuangan, ya dakwah Rasulullah SAW. Sampai nanti ayat yang saya bacakan tadi asbabun nuzulnya itu turun. Ya, ayat-ayat tadi turun berkenaan tentang Masjid Dirar itu. Ya, bisa dilihat ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah dan jamaah sekalian, surat Taubah ya. Surat Taubah ayat 107, 108 sampai 110 lah. Ya, 107 sampai 110. Itu berkenaan tentang Masjid Dirar, sekaligus Allah terangkan tentang Masjid Quba. Ya. Dalam sirah itu ada satu bab sendiri itu tentang Masjid Dirar. Bagaimana kisahnya? Ya, nanti kita akan komplitkan juga dengan literatur, ya ayat-ayat tadi tidak bisa kita lepas membaca dari buku-buku tafsir. Ya, buku-buku tafsir nanti kita akan bahas penjelasan para ulama. Karena memang salah satu referensi sirah itu Bapak Ibu perlu diketahui adalah Al-Qur'an. Referensi induk sirah itu Al-Qur'an. Ya, karena dia kan turun ketika Rasulullah SAW masih hidup Al-Quran itu. Sejarah kemudian dicatat. Ya, yang kedua adalah as-sunnah atau hadis. Ya. Di sini disebutkan dalam paragraf pertama, qala al-muallif Syekh Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah, nafa'allahu bihi fi nafa'allahu bi'ulumihi fid darain. Rawa Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan. Jadi jalur sanadnya itu jelas. Ya, kisah daripada Masjid Dirar ini. An Sa'id bin Jubair, dari jalan Sa'id bin Jubair. Wa Qatadah, dan Imam Qatadah. Wa Urwah, dan Urwah. Wa ghairuhum, dan yang lainnya. Annahu, bahwasannya kana fil Madinah, eneng nang kota Madinah, ada di kota Madinah Al-Munawwarah, rajulun, seorang laki-laki. Jadi di kota Madinah itu ada satu orang laki-laki minal Khazraj, dari suku Khazraj. Kita tahu ya, suku Khazraj dan Aus ini dulu bertempur terus, ya kan, sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Ya, ini dari kalangan apa? Musyrik Arab, Aus dan Khazraj. Kalau dari kalangan Bani Yahudi itu ada 3 minimal yang terbesar, Pak Haji Kastrid. Bani Qainuqa, ini yang pertama kali melakukan pengkhianatan apa dulu? Masih ingat? Pengkhianatan dilakukan Bani Qainuqa membuka hijab seorang wanita muslimah di pasar, ya kan? Sehingga Rasulullah nanti bersama sahabat marah besar, dilecehkan. Yang kedua, Bani Quraidzah. Yang ketiga, Bani Nadir. Yang terbesar ini. Nah, di luar itu ada Aus dan Khazraj. Dilihatkan oleh Imam Ibnu Katsir, ada seorang laki-laki di Banidah dari suku Khazraj, berarti dari musyrik. Yang kemudian dia nanti tanassara, masuk
agama Nasara. Ya. Ismuhu Abu Amir. Namanya orang ini Abu Amir. Ar-Rahib, seorang rahib. Wa kana qad tanassara fil jahiliyah. Ketika jahiliyah dia memeluk Nasara. Walahu makanatun kabiratun fil Khazraj. Dia Abu Amir ini, Bapak Ibu, punya posisi yang tinggi di tengah masyarakat kaum Khazraj. Tokoh. Tapi sayang seribu sayang, falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah al-Munawwarah, ketika Rasulullah hijrah sampai di kota Madinah al-Munawwarah, ya, wajtama'al muslimuna alaihi wa sarat lil islami kalimatun 'aliyatun, dan orang-orang muslim Madinah berkumpul selalu bertemu Rasulullah SAW, menerima dakwah Rasulullah SAW, ya, wasarat lil islami kalimatun aliyah, dakwah Rasulullah SAW, Islam yang dibawa Rasul di Madinah mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat Madinah, bisa diterima dengan cepat. Mulailah Pak, ini orang-orang yang sindrom, war syndrome atau apa istilahnya, ketakutan ini Abu Amir. Tengok, syaraka Abu Amir biraikihi wa azhar al-adawah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Amir menampakkan kebenciannya, permusuhannya mula-mula kepada Rasulullah SAW. Tengok, sudah mulai. Kenapa? Tergeser dia posisinya. Model-model kayak Abu Amir sekarang kira-kira banyak tak? Banyaknya minta ampun. Ini 1443 tahun lebih yang lalu ini dari hijrahnya Rasul. Udah dicatat dalam sejarah orang model watak kayak Abu Amir ini ada banyak sekarang. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan Abu Amir? Menampakkan permusuhannya, tersisih dia. Cari suaka dia, keluar dari Madinah. Wafar, farun ila kufari Makkah. Lari dia kemudian keluar dari Madinah menuju orang-orang kafir Makkah. Min musyriki Quraisy, ya, bergabung dengan orang-orang musyrik Quraisy, yumali'uhum ala harbi Rasulullah. Dia berkolaborasi, berkomplotan dengan orang-orang musyrik Quraisy tadi untuk menghambat dan memerangi Rasulullah SAW. Tengok Pak, ini Abu Amir. Bermula dari sini nanti nih kisahnya. Summa innahu lamma ra'a amra Rasulullah sallallahu fi taqaddumin wartifa. Seiring bergantinya waktu hari, dia saksikan, dia pantau dari Mekah oleh Abu Amir ini, dakwah Rasul semakin hari semakin pesat, melejit. Apa yang dilakukan dia? Zahaba ila Heraklu. Zahaba ila Heraklu. Abu Amir ini bukan hanya tadi ke Mekah kemudian berkomplotan dengan kafir Quraisy, enggak puas dia datang ke Malikur Rum, raja Romawi namanya Heraklius, yang yastansiruhu 'ala Nabi, dia minta bantuan untuk menghabisi Rasulullah SAW. Fawa'adahu wa mannahu. Heraklius kemudian memberikan angin segar, menjanjikan apa yang mau dia berikan. Fa'aqama indahu. Abu Amir kemudian menetap di wilayah Heraklius, Romawi. Jadi kalau Romawi, Rum dulu Syam. Jadi dari Mekah dia pergi ke Syam. 4 state sekarang kan. Palestina, Yordan, Suriah, Lebanon, itu dulu dikuasai oleh Romawi. Dia berangkat ke sana. Yang Persia kan
Kekaisaran Persia. Ya, ini Heraklius menetap di sana, Pak. Kira-kira ada orang begini enggak? Ada. Lari dia pantau dari luar negeri, sokong dana terus dan seterusnya, sampai nanti kemudian merdeka dan seterusnya dia baru pulang. Model gitu ada. Si Abu Amir juga melakukan seperti itu. Ya. Wa amarahum an yattakhidhu lahu ma'kalan yaqdumu alaihim fihi man yaqdumu min 'indihi li ada'i kutubihi wa yakunu marsadan lahu idza qadima alaihim ba'da dzalik. Setelah itu disebut dalam kitab ini yang diriwayatkan Ibnu Katsir, Abu Amir memantau terus dari luar kota Madinah, ya, tepatnya di kekuasaan Romawi. Dia berada di tempat yang nyaman, zona nyaman, di sisi Raja Heraklius. Dia pantau, dia kirim surat kepada teman-teman dia yang masih tinggal di Madinah. Disokong dana sampai kemudian dia menulis sepucuk surat agar teman-teman dia yang di Madinah yang satu ritme dengan dia mendirikan satu tempat, nanti tempat itu untuk kajian strategis dan penantian dia. Kalau dia nanti datang ya dari Romawi, tentunya bersama bala tentaranya Heraklius untuk memerangi Rasulullah SAW. Dibangunlah di situ nanti namanya Dirar itu tadi, Masjid Dirar. Jelas, Pak? Disuntik dananya disuntik dari luar. Ya. Fasyara'u fi bina'i masjidin qaribin min Masjid Quba. Teman-teman dia yang satu ritme dengan dia di Madinah kemudian bergegas membangun masjid yang dekat dengan Masjid Quba, namanya Masjid Dirar. Fabanuhu wa ahkamuhu wa faragu minhu qabla khuruji Rasulullah ila Tabuk. Mereka cepat bangun itu sebelum Rasulullah SAW berangkat bersama sahabatnya ke Tabuk. Waja'u fasa'aluhu Rasulullah SAW an ya'tiya ilaihim. Kemudian orang-orang yang satu ritme dengan Abu Amir ini datang sowan kepada Rasulullah SAW, memohon untuk Rasul meresmikan Masjid Dirar, untuk sholat Rasulullah SAW di Masjid Dirar itu sebelum berangkat ke Tabuk. Liyahtajju bi sholatihi fi ala taqririhi wa isbati. Mengapa? Kalau Rasulullah SAW sudah sholat di Masjid Dirar sebagai apa, Pak? Pijakan legal, berarti Rasulullah sudah meresmikan masjid itu. Oh, ya Rasulullah aja sholat di situ. Ya, takrir, sebagai takrir, ya, pengakuan Rasulullah SAW akan masjid itu. Itu tujuannya orang-orang munafik ini. Wa zakaru annahum innama banuhu lidu'afa. Orang-orang gerombolannya si Abu Amir ini memberikan alasan-alasan di hadapan Rasul. Mereka bangun masjid yang dekat dengan Masjid Quba ini untuk satu, lidu'afa, orang-orang yang lemah, orang yang sudah tua, ya, di antara mereka penduduk Madinah. Wa alu illati fil laili atsatiyah, dan orang-orang yang nanti kalau malam sholat malam, isya dan subuh susah, ya, supaya lebih dekatlah, kurang lebih gitu, biar ke Masjid Dirar. Apa yang terjadi? Fa'asamahu Allah Ta'ala minas sholati fihi. Allah lindungi Rasulullah SAW, Allah protek, Pak, untuk tidak sholat di masjid itu. Kalau sampai Rasul sholat menjadi landasan legal, pijakan hukum dasar dan pengakuan Rasul kepada masjid itu. Tetapi Allah lindungi Rasul untuk tidak sholat di situ. Seraya beliau berkata, waqal inna ala safarin, kami mau berpergian ke Tabuk. Walakin idza raja'na insyaallah, tetapi
Insyaallah nanti sekembalinya kami dari Tabuk, saya akan sisihkan waktu, insyaallah akan saya sholat di masjid kalian ini. Falamma qafila alaihi afdhalus salatu wassalamu raji'an ila al-Madinati min Tabuk, ketika Rasulullah SAW dan para kafilah sahabat kembali dari Tabuk ke kota Madinah, walam yabqa bainahu wa bainaha illa yaumun aw ba'da yaum, tinggal sehari atau beberapa hari, nazala alaihi Jibril. Pak jamaah, Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW, yukhbiru masjidat Dirar, langsung membawa perintah sumber satu ya tentang masjid Dirar tadi. Wa ma'tamadahu, dan Jibril menjelaskan apa-apa yang mereka agendakan yang membangun masjid Dirar ini. Banuhu minal kufri wa tafriq, mereka bangun di atas prinsip kekufuran, perpecahan baina jama'atil mu'minin, di tengah-tengah kaum mukminin kota Madinah. Faba'atsa Rasulullah SAW ila dhalikal masjid min hadmihi qabla maqdimihi ilal Madinah. Ini turunnya di tengah jalan, Pak. Sehari atau sebelum beberapa hari Rasul sampai Madinah. Setelah itu Rasulullah mengutus beberapa sahabat, Bapak Ibu, untuk menghancurkan masjid Dirar tadi. Jadi di tengah perjalanan pulang dari Tabuk, kurang sehari atau 1 hari setengah mau masuk Madinah, datang Jibril. Jangan kau sholat di situ Muhammad. Ini masjid eto-eto, ecek-ecek, kaleng-kaleng. Karena apa? Masjid ini dibangun di atas prinsip, ya, ada 4 prinsip sebagaimana disebutkan oleh Sahibut Tafsir Fathul Qadir lil Imam Asy-Syaukani Al-Jami' baina fanni ar-riwayah wa dirayah fi ilmi tafsir. Ini tafsir Fathul Qadir ini menjadi pegangan 6 jilid ya, Fakultas Syariah hampir di seluruh universitas-universitas Islam. Jadi tadi malam ba'da isya saya persiapan, saya buka ayat-ayat ini. Saya kombinasi tentang tafsirnya, bagaimana ulama tafsir menjelaskan ayat yang diterima oleh Rasulullah SAW ketika sehari atau 1 hari setengah sebelum tiba di Madinah, membedah tentang Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik, dimotori oleh seorang rohib Abu Amir yang bantuannya dikirim dari Syam oleh Imperium Romawi di bawah komando Raja Heraklius. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Turunlah ayat 107 dan 108 surat At-Taubah. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la takum fihi abada lamasjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Turun ayat itu setibanya Rasul di tengah perjalanan dari perang Tabuk, tapi belum masuk Madinah. Apa maknanya? Bapak Ibu, mari kita lihat tafsir dan terjemahnya nanti. Walladzina, dan orang-orang
ittakhadu yang membangun masjidan dirar, masjid dirar, ya, wa kufran, ya, masjid ini dibangun dilandasi dengan beberapa faktor, ya, faktor pendorongnya di sini disebutkan al-ba'is lahum ala bina hadzal masjid, yang membuat mereka termotivasi, terdorong untuk membangun masjid yang dekat dengan Masjid Quba tadi namanya Masjid Dirar. Satu, kata Imam Asy-Syaukani, ad-dararu lil muslimin, untuk memberikan madarat kepada orang-orang kaum muslimin Madinah. Ada 4 faktor pendorong mengapa didirikan Masjid Dirar tadi. Yang kedua, wa kufron, Masjid Dirar itu dibangun, ya, di atas prinsip pilar yang menggaungkan al-kufru billahi wal mubahah li ahli Islam li'annahum aradu bibina'ihi taqwiyata ahlan nifaq. Ini bisa dibaca halaman 500, Pak. Jilid kedua, ya, tafsir Fathul Qadir. Fathul Qadir. Ini buku wajib. 4 tahun ini ngaji tafsir ini dulu sama Syekh Dr. Musli Abdul Karim. Yang ketiga atau yang kedua, Masjid Dirar itu dibangun al-kufru billah. Faktor pendorongnya untuk menggaungkan kekufuran kepada Allah. Berarti bertolak belakang kan? Masjid itu dibangun untuk kita mentauhidkan Allah. Ini dibangun untuk, ya, menambah kekufuran kepada Allah, wal mubahah li ahli Islam, untuk membenci orang-orang Islam, li'annahum aradu bibina'ihi taqwiyata ahlan nifaq. Karena Abu Amir tadi punya program membangun Masjid Dirar untuk memperkuat barisan orang-orang munafik. Li'annahum aradu bibina'ihi taqwiyata ahli nifaq. Dengan adanya Masjid Dirar ini, ahlun nifaq, orang-orang munafik, semakin kuat barisan mereka. Yang ketiga, kata Syekh Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, faktor pendorong yang ketiga mereka bangun itu Masjid Dirar yang dikomandoi Abu Amir dari Romawi, seorang rohib, disokong dananya dari Imperium Romawi, Raja Heraklus. Yang ketiga dibangun, ya, faktor pendorongnya adalah at-tafriq bainal mu'minin, memecah belah persatuan barisan kaum mukmin. Li'annahum aradu alla yahduru Masjid Quba. Karena kalau dibangun Masjid Dirar, orang-orang kaum muslimin terpecah. Sebagian ke Masjid Quba, sebagian ke Masjid Dirar. Kalau sudah gitu gampang. Maka disinilah juga dulu triknya Belanda itu. Belanda jajah kita 3,5 abad kan dipecah belah. Pecah belah. Angkat, satu dipijak. Makanya dibilang belah bambu. Yang satu dinaikkan, yang satu dihajar. Masjid Dirar juga ini dibangun oleh orang-orang munafik tadi yang dimotori oleh Abu Amir dalam rangka itu. Supaya tidak datang ke Masjid Quba. Ya, fatakilla jama'atul muslimina fi dzalikal masjid. Sehingga semakin hari semakin sedikit jumlah kaum mukminin yang sholat di Masjid Quba. Itu harapan mereka. Kalau sudah begitu tidak ada kekuatan. Dan yang keempat, sini disebutkan wal irsad liman haraballahu wa rasulahu Abu Amir. Masjid Dirar itu digunakan, diperuntukkan sebagai kajian strategis, kajian strategis dan juga sekaligus penantian pimpinan mereka. Siapa tadi namanya? Abu Amir. Model-model tipikal Abu Amir ini banyak, Mas. Begitu datang orang yang baru bawa melakukan perubahan yang baik, dia tersingkir, sakit hati, eksodus lari, tapi masih punya pengaruh. Model-model gitu banyak.
Ya, nauzubillah min zalik. Ini beberapa komentar atau penjelasan dari Imam Syaukani. Ya, dalam kitab yang lain, tadi malam ba'da Isya kita buka tentang penjelasan ayat ini. Masjid Dirar huwal masjidul ladzi banahu al-munafiqun liyudabbiru fihi al-kaida lil mu'minin wal idrar wal irsad. Ya, Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Disokong dananya tadi dari Romawi, pimpinannya namanya Abu Amir, liyadabbaru fihi, sebagai kajian strategis di Masjid Dirar tadi untuk merekayasa, ya, memuat tipu daya kepada orang-orang mukmin, wal idrar wal irsad, dan juga sebagai tempat penantian bagi pimpinan mereka yang bernama Abu Amir. Ini dalam tafsir wa bayan mufradatul Quran Syekh Dr. Muhammad Hasan Al-Hims, halaman 204. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah taala, mari kita lanjutkan. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka sampai bersumpah tadi yang sudah kita juga kaji di depan. Kami tidak ingin tak lain dan tak bukan dari Masjid Dirar ini kecuali kebaikan ya Rasulullah. Itu orang-orang lemah yang sudah lanjut usia, kalau nanti dingin, kalau nanti gelap gulita malam, biarlah ke Masjid Dirar ini. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Di ujung ayat 107 itu, dan Allah bersaksi semua mereka ini adalah pendusta, tukang ngeprank. Bahasa sekarang, ngeprank semuanya. Barisan ngeprank. Bohong semua. Ini di tengah jalan. 1 hari atau 2 hari, 1 hari setengah sebelum Rasul sampai Madinah. Kata Allah, wallahu, dan Allah yashhadu bersaksi, innahum sak temene wong-wong iku kabeh, mereka yang bangun ini lakadibun, yakti teman-teman tukang ngeprank, suka berbohong. Bahasa gaulnya pakai lam taukid. Lakadzibun, lanya pendek bacanya Pak Haji. Jangan lanya panjang. Kalau lakadzibun, kacau. Kalau lanya baca dibaca panjang berarti artinya tidak. Kalau lanya pendek, yakti teman-teman, sungguh benar-benar. Berbanding terbalik itu maknanya. Makanya hati-hati juga baca Quran. Wallahu, dan adalah Allah, yashhadu bersaksi, innahum sesungguhnya mereka yang bangun Masjid Dirar ini lakadzib, yakti teman-teman, sungguh benar-benar pendusta, tukang ngeprank semua. Kalau Bapak baca lakadzib, tidak pendusta, kacau tambahan artinya. Paham ya? Lamnya di sini lam taukid, bukan la nahi. Bukan yang berarti tidak, no, tetapi berarti sungguh benar-benar. Ayat selanjutnya, la takum, la takum panjang, la nahi ini. Jangan kau wahai Rasulullah Muhammad sholat di dalam masjid itu. Mengapa orang-orang munafik tadi minta Rasulullah untuk sholat? Sebagai takrir pengakuan kalau Rasul sudah mengakui meresmikan masjid itu. Rasulullah sholat. Makanya di tengah jalan kan Rasul tadi bilang, inna ala safar, kami dalam berpergian. Mau kemana Pak? Tabuk. Insya Allah nanti kalau saya balik dari Tabuk, saya singgahlah sholat. Sebelum Rasul masuk Madinah, 1 hari atau 1,5 hari, turun ayat ini di tengah jalan. Ayat 108-nya, la takum fihi abada. Wahai Muhammad, jangan, don't, la nahi, larangan. Jangan sekali-kali kau sholat di dalam masjid Dirar itu. Berarti larangan. Makanya begitu turun ayat ini, Rasul memerintahkan beberapa sahabat untuk menghancurkan masjid Dirar tadi. Ada yang bertanya, mengapa dihancurkan Ustaz? Allah yang memerintahkan. Pijakan legalnya, landasan legalnya adalah wahyu. Makanya sekarang udah gak ada masjid Dirar itu. Ya gak jauh-jauh dari Masjid Kuba. Ya udah rata dengan tanah pada waktu ayat ini turun.
Ya. La masjidun, sungguh masjid, yakti teman-teman masjid. Ussisa yang telah dibangun ala taqwa, berada di atas prinsip fondasi ketakwaan, min awwali yaumin, sejak hari pertama kau berada di Madinah. Masjid apa? Masjid apa? Yang pertama kali dibangun Rasul menginjakkan Madinah. Kuba. Sungguh benar-benar masjid pertama yang dibangun, ussisa yang dibangun di atas fondasi ketakwaan, min awwali yaumin, min bima'na atau indah, kata para ahli tafsir. Ketika hari pertama kau di Madinah, masuknya masjid Kuba, ahaqqu an takuma fih, lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya Muhammad. Wah, karena apa, Pak? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid Kuba itu ya adalah jamaah orang-orang yang mensucikan jiwanya kepada Allah. Toharoh secara hissiyah, secara fisik, dan toharoh tazkiyatun nafas secara maknawiyah. Berbeda dengan Masjid Dirar. Masjid Dirar tadi 4 faktor pendorong mereka membangun Masjid Dirar tadi. Berikan madorot, merusak barisan kaum muslimin, memecah belah, ya. Kemudian yang selanjutnya apa tadi? Wa irsodan, ya, sebagai tempat penantian untuk pimpinan mereka. Dan yang pertama adalah kekufuran. Yang mereka bangun adalah kekufuran. Masjid dibangun bukan untuk tauhid, bukan untuk memperkuat umat, tapi untuk memperkuat barisan orang-orang munafik. Nauzubillah min zalik. Ya. Wallahu yuhibbul muttahirin, adalah Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan jiwanya dan mensucikan dirinya. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian yang terakhir ada beberapa penjelasan komentar dari almarhum Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika menerangkan bab ini. Tu'tabaru qissatu hadzal masjid, kisah Masjid Dirar ini direken, dikategorikan, dimaksudkan qimmatul qaid, puncak rekayasa, puncak makar, puncak persekongkolan alladzi wasala ilaihil munafiqun, yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Sampai bangun masjid juga, Pak. Dengan cara apa sana sini enggak bisa, akhirnya bangun masjid. Qimmah itu puncak. Al-qaid, rekadaya, makar. Binisbati li Rasulullah sallam wa ashabihi al-muslimin, untuk menghancurkan Rasulullah sallam dan kaum muslimin. Walaysa huwa hadhihi barrah nifaqun fahas, bal huwa mu'amaratun wa kaidun yudabbaru diddal muslimin. Dan bukan hanya sekali ini saja kata beliau, tetapi berkali-kali mereka melakukan persekongkolan untuk menghabisi, membunuh Rasulullah SAW, ya, menghambat laju dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah dan juga kota Mekah. Walidzalik, karenanya lam yakun mauqif an-nabi SAW min hadzal amr istimraran li mauqif at-tajahul wal ihmal, wa innama kana lahu mauqif akhar istalhamahu biwahyin min rabbih jalla jalaluhu. Sehingga komentar beliau, Rasulullah menyikapi kondisi tersebut bukan sembarang sikap, tapi Rasulullah serius. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada beliau tadi. Ya. Wa kana hadzal mauqif wal kasfu an haqiqatul munafiqin, ya, wa ta'riyata ahdafihim an tilkal aqniyati allati sataruha biha. Disinilah Allah singkap
Allah buka, Allah koncei bagaimana kebobrokan trik-trik orang munafik tadi dalam peristiwa mereka membangun Masjid Dirar itu. Yang selama ini mereka apa? Tutupi, kebongkar kabeh. Summa hadama wa tahrik dzalikal bina alladzi zama'uhu masjidan. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk menghancurkan dan membakar masjid tersebut yang mereka sangka-sangka, mereka kira kalau itu benar-benar masjid. Wahum innama banuhu marsadan linifaqil munafikin wa mau'ilan litanzimil makaid diddal muslimin. Komentar Syekh almarhum, mereka bangun itu adalah sebagai tempat untuk penantian pimpinan mereka seorang munafik, rahib, dan sebagai sentral kajian strategis untuk memusuhi barisan kaum muslimin, wazari'atan litafriq bainahum, dan sebagai cikal bakal untuk memecah kekuatan barisan kaum muslimin. Wa inna qissata hadzal qaid al-akhir min al-munafiqin ma'al qasas as-sabiqah linifaqihim wa kaidihim tu'tina suratan kamilatan an majmu' hukm syariah al-islamiyah fi haqqihim. Ya, ini semua Bapak Ibu menggambarkan bagaimana ya secara komprehensif watak-watak dasar ya ritme sepanjang sejarah manusia munafik. Dan dari kajian ini kita bisa tengok kisah tadi bagaimana Rasulullah sikapnya kepada orang-orang munafik. Orang-orang tegas, begitu ada landasannya wahyu langsung dirobohkan dan dihancurkan itu masjid. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Intinya sepanjang sejarah ya perjuangan pasti ada model-model yang mereka lancarkan. Ya, membenturkan satu ustaz dengan ustaz lain, ya, dibenturkannya Islam dengan negara ini, ada saja itu. Ya, pola-pola itu akan selalu bermunculan dengan pola-pola yang baru. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bermanfaat buat kita pagi hari ini. Syuruk sudah tiba, kita tutup. Sebelum ditutup saya serahkan ke moderator Pak Rudi atau Pak Agung, silahkan bila ada yang ditanyakan mungkin dari pemirsa yang online atau yang dari offline di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu dengan kebenaran. Bisa dibaca lagi nanti kalau punya buku sirah ya di rumah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi adalah ya kurun waktu yang begitu lama kan, ayat ini turun 1443 tahun lebih yang lalu. Ya. Waktu itu ada Rasulullah SAW, ada wahyu. Dan Allah langsung kasih informasi dari langit langsung dibawa oleh Jibril kan begitu. Konteks kita dalam masa kini bagaimana untuk mendeteksi masjid ini kayak kalau ini kayak Masjid Dirar lah kira-kira begitu ya. Kita bisa tahu bila di dalam masjid itu ada indikator-indikator ya, umpamanya masjid itu tidak boleh sholat kecuali jamaahnya dia saja. Bapak habis sholat langsung di pel. Nah ini masjid nggak benar ini. Ada kan model-model begitu. Sampai dipanggil MUI sudah juga. Di luar jamaah mereka kita dianggap najis. Ini nggak jelas juga masjid begitu. Haji Kasturi, ada dulu kisah orang kantoran itu kalau sholat Jumat jam 10, jam setengah 11 sudah izin dia dari kantornya. Cari masjid yang masjid itu aja. Lalu saya bilang, kenapa Bapak begini? Di mana aja ada masjid kita bisa sholat di situ. Bahkan tanah
Allah jadikan sebagai tempat sujud kan. Ju'ila liyal ardu masjidan kata Rasul. Allah jadikan ini tanah, bumi ini untuk tempat sujud. Ada orang dulu saya dapati. Jadi setengah 10, jam 10, setengah 11 itu berarti nggak produktif dia ngantor kan? Kan belum jam istirahat. Bawa mobil kemana Pak? Sholat. Sedikit punya sedikit. Saya tahu dari jamaah lain, oh dia ikut yang itu. Jadi sholatnya itu jauh Pak dari kantor dia. Kalau Jumatan pasti ke situ. Ada indikasi apa? Model-model masjid begitu. Paham maksud saya ya? Kita nggak usah sebut dah. Dan ini udah diingati MUI kok. Golongan yang itu kayaknya mudah-mudahan tobat jamaah-jamaah yang begitu. Nggak ada. Ya. Alhamdulillah Allah berikan kita satu anugerah kenikmatan Bapak Ibu yang di mana saja kita boleh sholat. Ya, di masjid mana saja. Nggak ada masjid ini, masjid itu nggak ada. Tapi kalau di dalamnya sudah model-model begitu, takut kita itu masjidnya masjid dirom. Jangan sampai masuk seperti golongan-golongan itu. Ada loh. Itu kejadian sekitar 15 tahunan yang lalu itu, Pak. Saya ketemu orang yang begitu. Terkejut juga saya. Oh, setelah saya korek-korek, oh ikut yang itu. Itu bisa indikator. Ya, tapi kita nggak bisa kemudian merobohkan apa. Kita bisa berurusan dengan penegak hukum. Jadi ingetilah kenapa habis kita sholat nanti dicuci tempat kita. Mereka kalau ditanya nggak ngaku. Ya, ini Pak juga bisa dikategorikan masjid nggak sesuai dengan fungsinya tadi. Ya, memecah belah kan berarti itu kan. Mengapa harus ke situ saja? Pak eksekutif loh Pak, itu levelnya sudah Bapak itu sudah GM kalau nggak salah waktu itu. GM. Terlagi udah direktur, GM sudah Pak. Salah satu perusahaan, nggak saya sebut. Saya terkejut juga. Kok begini saya? Mudah-mudahan udah tobat itu orang itu. Ya udah lama nggak kontak saya. Sholatnya di tertentu, ada di tengah Jakarta itu Pak. Nggak saya sebut lah, ada masjidnya di tengah Jakarta. Situ sentral. Yang selanjutnya, bagaimana tadi kalau ada masjid umpamanya kondisinya atau apa namanya kenyataan di lapangannya kayak dalam tanda kutip, ya maka masjid itu kan didirikan tadi ya harus berlawanan dengan prinsip-prinsip Masjid Dirar. Kalau Masjid Dirar dibangun sebagai kekufuran, memperkuat kenifakan orang-orang munafik, maka masjid yang kita bangun harus memperkuat keimanan orang yang beriman, kan gitu. Jadi kalau di masjid itu kemudian bukan tambah iman kita, bukan tambah kedekatan kita kepada Allah, masalah ini masjid. Apalagi sampai cekcok. Di Bintaro ini ada yang dulu sampai ke pengadilan. Pak Haji Gasdurin ada tetangga kita, adalah di situ. Ya. Pak Rosadi tahu itu, ya dekat-dekat sana. Sampai ke pengadilan itu, sampai disegel, ditutup. Ya model-model begitu ngapain? Itu memecah belah juga ini orang yang datang. Tiba-tiba warga di situ tersingkir, tereliminasi. Mereka masuk di situ banyak, nggak bisa begitu juga Anda. Sampai ke pengadilan, akhirnya dikelola takmir-takmirnya orang warga situ. Ini kan nggak benar juga model begitu. Ya, maka fungsi masjid itu harus berbeda dengan fungsi Masjid Dirar. Apa? Menambahkan kekuatan iman, kedekatan jamaah kepada Allah. Kalau tadi Masjid Dirar tafrik itu apa Pak? Halo Pak, yang bertanya tafrik memecah belah. Maka kalau kita bangun masjid harus tauhid, menyatukan umat, memperkuat barisan umat. Kajian-kajiannya, ceramah-ceramahnya adalah untuk memperkuat, bukan untuk memecah belah. Memperkuat barisan umat. Tau'iyah, menambah pemahaman umat kepada agama ini, gitu. Ya. Jadi kalau masjid Dirar tafrik, maka kita membangun masjid juga bukan tafrik, tapi tauhid. Mempersatukan tauhid sufufil muslimin. Ya. Jadi begitu Pak. Jawaban saya ya. Dihindarkan itu yang
interest konflik begitu dihindarkan. Ya, ya cari narasumber, ustaz kajian ya Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab itu kan. Ya. Kalau dulu imam-imam dulu aja ada 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berbeda dalam satu barisan. Ya. Jangan kemudian untuk membuat satu warna, kacau kalau memaksakan yang khilafiyah. Pak, khilafiyah dipaksakan kayak menjadi yang usul, kacau ini orang. Ustadz atau mubalik atau dai kacau. Hal yang khilafiyah dipaksakan untuk menjadi hal yang usul, yang prinsip. Cara pandang dia berarti sudah kacau. Keilmuan dia juga kacau. Kalau sudah furu'iyah cabang, ya biarkan cabang. Begitu. Ada kadang-kadang dai saking semangatnya, hal yang furu' seolah-olah harus dijadikan hal yang usul. Tahu furu' cabang, enggak prinsipil. Dijadikan hal yang kacau. Kacau sekali. Ya kalau begitu kacau dia cara pandang. Tidak. Kita tidak la ingkar fil umuril mukhtalafa fih. Tidak boleh seorang dai, seorang muslim jamaah mengingkari hal-hal yang masih diperselisihkan. Hal-hal cabang, fikih, ya, hal-hal yang furu'iyah, kunut subuh, bismillah, keras, doa jamaah, enggak doa jamaah, enggak boleh kita ingkari. Anda doa jamaah, saya enggak. Udah biasa saja. Inilah pentingnya latar belakang wawasan keilmuan seorang narasumber atau dai itu. Dia bisa memahami. Ittafaqna, ya, ittafaqna nata'awan fi mattafaqna wa natasamah fi makhtalafna. Ada kaidah itu. Kita bersatu padu, saling membahu-membahu dalam hal-hal yang kita sepakati, prinsip-prinsip dasar, dan kita lapang dada dengan hal-hal, ya, hal-hal yang masih furu'iyah dengan saudara-saudara kita. Kalau begini pemahaman kita insya Allah kuat umat ini. Ya, wallahu alam bishawab. Itu jawaban dari saya. Akhirnya mereka tereliminasi sendiri. Orang-orang munafik itu nggak punya pengikut, termasuk Abu Amir. Ya, ya kita tahu akhirnya mereka terusir sendiri dari Madinah. Ya, mati dengan kebencian mereka. Ya, ul mutu bi ghaizikum. Matilah kalian dengan kedengkian mereka sendiri. Tidak punya tempat mereka. Mereka nggak punya tempat di Madinah. Tidak ada panggung. Bahasa kita kalau sekarang dalam konteks politik nggak punya panggung, nggak punya mimbar. Orang-orang munafik. Ya, ya, semakin hari semakin kuat barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau suku Aus, Khazraj dan seterusnya sebagian besar masuk Islam, ya, dari Aus Khazraj. Banyak juga yang menjadi pimpinan-pimpinan seperti Abdullah bin Salam, itu aslinya dari suku Aus, yang ketika masuk Islam kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab tentang surat Al-Baqarah, kan, ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dipanggil oleh Umar tentang ayat ini. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, Al-Yahud wan Nasara, mereka mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad sebelum lahir, ratusan ribu tahun sebelum lahir, sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka. Ditanya oleh Umar ayat ini, benar kata Abdul Salam, aku mau besok lahir istriku, tak ku tahu anakku ciri-cirinya apa. Tetapi ratusan ribu tahun Nabi Muhammad belum lahir, kami sudah tahu. Ini orang yang baik, Abdullah bin Salam ini. Ya, sebagian besar mereka Pak tereliminasi, kemudian tidak punya tempat di Madinah, mati dalam keadaan munafik, ya, terusir juga sebagian besar mereka dari Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup, ya, jam 6 lewat 5 menit. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Allah lindungi kita, Allah hindarkan kita semua dari mara bahaya. Tetap semangat, ya, fresh pikiran, jangan dipikir-pikir, ya, kondisi-kondisi ini pikir terus, tidak bergerak, butek, jangan. Itu menambah penyakit, stres. Ya, dekatkan diri selalu pada Allah, tetap jaga kebersihan,
ambil asbab ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Mudah-mudahan segera berlalu ini pandemi, normal kembali kondisi kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Sampai bertemu insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, baik yang di rumah ataupun yang di masjid. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.